Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Saltiana Odeharsan dari kelas 4 IF1. Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah keamanan data dengan dosen pengampu yaitu Pak Muhammad Sabri. Pada video kali ini saya akan membuat program kriptografi modern. Pada kriptografi modern kali ini, saya menggunakan kriptografi simetrik menggunakan algoritma Varnet dari pustaka kriptografi Varnet. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai kode-kodenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih algoritma Varnet itu. Nah, di sini algoritma Varnet adalah sebuah skema enkripsi yang memanfaatkan algoritma simetrik, yaitu enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Skema ini menggunakan algoritma enkripsi AES sampai 128 dalam mode CBC atau Cipher Block Signing dengan paddingnya yaitu PKCS7. Alasan saya menggunakan algoritma Varnet yaitu untuk memungkinkan saya untuk mengenkripsi dan mendekripsikan teks menggunakan kunci enkripsi yang dihasilkan. Oke, pada program kali ini saya menggunakan pustaka PySimple GUI dengan kriptografi Varnet-nya. Oke, penjelasan mengenai import PySimple GUI as. Oke, di sini PySimple GUI as SG yaitu pustaka pada PySimple GUI yang digunakan untuk membuat antarmuka penggunaan GUI. Sedangkan from cryptography Varnet, import Varnet ini yaitu kita untuk mengimpor modul Varnet dari pustaka kriptografi Varnet yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi data. Dan import base 64 yaitu kita untuk mengimpor pustaka base 64 yang digunakan untuk encoding dan decoding data dalam format base 64. Base 64 yaitu enkripsinya menggunakan kode sebesar 32 bit sampai 40 bit. Jika tidak lebih dari itu, maka program yang akan kita jalankan memang jadi sih, tapi tidak akan bisa melakukan enkripsi atau maupun dekripsi. Tidak bisa dijalankan jika tidak mencukupi kode yang harus kita buat. Oke, di sini lanjut pada fungsi menghasilkan kunci enkripsi baru pada def generator key, di mana fungsi ini digunakan untuk menghasilkan kunci enkripsi baru dengan menggunakan fungsi Varnet atau kuncinya itu Varnet generator key ini. Kunci enkripsi yang dihasilkan kemudian dikembalikan atau return sebagai output dari fungsi enkripsi plain text. Oke, lanjut dengan mengenkripsi teks bisa menggunakan kunci enkripsi. Pada def enkripsi plain text key ini kita fungsi ini digunakan untuk mengenkripsi teks biasa atau plain text menggunakan kunci enkripsi atau key. Pertama, objek cipher suite dibuat dengan menggunakan kunci enkripsi. Yang ini adalah yang tadi adalah penjelasan dari ini penjelasan dari def enkripsi plain text key. Lanjut dengan mendeskripsi teks enkripsi menggunakan kunci enkripsi. Teks terenkripsi.
Fungsi ini digunakan untuk mendekripsi teks terenkripsi cipher key atau ciphertext menggunakan kunci enkripsi key. Sedangkan lanjut pada ciphersuite fornet key, yaitu fungsi atau objek ciphersuite dibuat dengan menggunakan fungsi enkripsi atau fornet key. Teks terenkripsi didekripsikan dengan menggunakan metode ciphersuite decryption atau ciphertext encode. Sedangkan plain text cipher deskripsi cipher encode sampai pada return plain text decode itu merupakan hasil deskripsi dikembalikan atau return sebagai output dari fungsi setelah dikodekan menjadi string. Lanjut pada tata letak antarmuka pengguna GUI, di mana ini layoutnya itu atau tampilan yang ada pada hasil running yang akan tampil seperti kayak tombol-tombol apa-apa saja. Di sini ada tombol atau misalnya layout ini berisi tentang tata letak antarmuka pengguna yang tadi seperti saya bilang tadi, yang terdiri dari beberapa teks atau elemen teks, input teks, dan tombol. Di sini ada enkripsi key, plain text, ciphertext, dan enkripsi. Pada enkripsi key ini ukuran yang atau input teksnya itu yaitu key ya, kuncinya dengan ukurannya itu 30,1. Ya, sedangkan pada plain text-nya ini kita menggunakan multi-line. Plain text-nya yaitu atau size-nya yaitu 30,5. Sama juga dengan ciphertext-nya yaitu ukurannya 30,5. Sedangkan tombol butonnya yaitu terdiri dari generator key sama exit. Oke, lanjut pada membuat jendela atau membuat jendela pada sebuah aplikasi kriptografi yang modern yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan Windows atau jendela sama dengan SG Windows dengan judul aplikasi kriptografi modern. Tampilkan layout yang ada pada tata letak antarmuka pengguna GUI tadi. Aplikasi kriptografi modern ini sebagai judul atau jendela yang penjelasan tentang jenis aplikasi tersebut. Oke, lanjut pada event loop-nya. Pada event loop berjalan terus-menerus sampai jendela ditutup. Pada seluruh event loop ini akan terus berjalan terus-menerus sampai jendela tertutup. Setelah jendela tertutup, maka dia akan berhenti dengan sendirinya. Pada setiap interaksi event dan nilai-nilai input dari penggunaan pada jendela yang dibaca menggunakan Windows Read. Jika event adalah SG Windows atau exit, ini jika event adalah SG Windows atau exit, maka loop dihentikan dan jendela akan tutup. Jika kita menutup jendela biasanya penutupan jendela itu
dilambangkan dengan tanda simbol X atau dengan tombol button yaitu exit, maka Windows aplikasi yang telah dibuat tadi akan tertutup dengan sendirinya dan berhenti. Jika event greater K, sini jika event greater K, maka fungsi general K dipanggil untuk menghasilkan kunci enkripsi baru. Sedangkan jika event adalah enkripsi, maka nilai kunci pada plaintext dari input pada input penggunaan diambil kemudian fungsi pada enkripsi dipanggil untuk mengenkripsikan plaintext menggunakan kunci. Sedangkan jika event adalah description, maka plaintext sama seperti enkripsi tadi, berjalan seperti itu. Dan untuk menutup jendela, kita juga bisa menggunakan fungsi yaitu Windows Close. Baik, sekiranya itu adalah video tentang penjelasan pada program, maka kita akan melanjutkan pada hasil runningnya. Alah. Ya. Ada nih. Oke, baik, mohon maaf, mungkin sedikit ada prosesnya sedikit. Baik, kita tunggu saja dulu. Oke. Ini dia hasil runningnya dari program yang telah saya buat tadi tentang aplikasi kriptografi modern. Pertama-tama kita tentukan dulu enkripsi key-nya atau kuncinya ya. Jika kita mau menghasilkan enkripsi key, maka kita menekan tombol button pada generator key. Maka inilah hasil dari kuncinya. Setelah itu maka kita akan memasukkan plaintext-nya apa saja yang kita tulis. Contohnya ya seperti apa kabar, semoga sehat selalu ya. Oke. Maka kita akan menentukan ciphertext-nya, yaitu kita menekan pada tombol enkripsi, maka akan muncul kodenya, yaitu ini yang pada ciphertext-nya, yaitu yang ini ya. Maka kita bisa menghapus plaintext-nya untuk kita mencari tahu description-nya dari kode yang ada di ciphertext-nya. Dengan kita menekan tombol ciphertext description, maka akan muncul seperti tadi ya, yaitu apa kabar, semoga sehat selalu ya. Seperti itu penjelasan dari bagaimana proses aplikasi kriptografi modern yang saya buat ini berjalan.
Untuk mau keluar dari aplikasi ini, kita bisa menggunakan tombol exit, exit yang ini, atau tombol close. Jadi bisa menggunakan dua tombol ini, mana-mana saja jadi. Sini saya akan menggunakan tombol close, maka aplikasi selesai. Oke, mungkin sekiranya itu adalah penjelasan video yang saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah keamanan data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.